Kita berikok bab ke-7 sekarang ya. Babu ma yuhzaru min zahratid dunya wattana fusifiha. Bab mewaspadai perhiasan atau kemewahan dunia dan berlomba-lomba dalamnya. Itu ya judulnya bab mewaspadai perhiasan, ya, kemewahan dunia dan berlomba-lomba di dalamnya. Ini ada banyak nih, ada 7. Nah, tentang judulnya ya ini nih, tentang judulnya ini wal muradu bizahratid dunya bahjatuha wa nadaratuha wa hasanuha. Ya itulah kemewahan gitu ya. Perhiasan, aksesoris, kemewahan dunia. Kemudian kalau at-tanafus itu kalau dalam bahasa Arab itu tanafus itu dari, kalau kata dasarnya nafisa, artinya bakhil. Harta itu terutama di sini ya, dari segalanya lah, segala perhiasan dunia, terutama harta, kecenderungan atau karakter gitu ya, asli manusia itu memang terhadap harta itu bakhil. Bisa berubahnya dari berubah atau keluar gitu ya, dari bakhil itu kalau sudah punya ilmu. Sudah punya ilmu, jadi harta itu apa gitu, harta itu sesungguhnya apa gitu bagi manusia gitu ya, harta bagi manusia itu sesungguhnya apa. Nah, kalau tanpa ilmu gitu ya, tidak tahu hakikat berartinya harta itu apa. Nah, itulah karakter manusia itu terhadap hartanya itu pasti bakhil. Yang ini ada beberapa ayatnya cukup banyak, bahkannya di surat Al-Adiyat tuh yang ke ujung nanti naon teh. Wa innahu kan kali itu teh. Bitik saya sirah teh gitu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, itu diantaranya. Nah, manusia memang begitu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, bahwa manusia itu hubbul khair di situ yaitu cinta dunia. Cinta terhadap harta lasyadid itu ya memang sangat besar. Nah, kalau yang sudah tahu hakikat dari harta atau harta itu apa gitu sesungguhnya bagi manusia gitu, harta itu apa, pasti mual gitu, pasti bisa gitu, artinya pasti mual bakhil, pasti bisa keluar dari bakhil. Kalau di Tahdzibul Akhlak juga masih lamanya judul teh, diantara salah satu penyakit hati itu bakhil. Nah, itu memang aslinya gitu ya, aslinya manusia seperti itu. Nah, ini nih sekarang ini babu ma yuhzaru min zahratid dunya watana fusipiha, mewaspadai gitu ya, mewaspadai perhiasan, aksesoris, kemewahan gitu ya dunia dan berlomba-lomba di dalamnya. Nah, hadis yang pertama, hadisnya dari Amr bin Auf. Amr bin Auf mengatakan,
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Ubaidah bin Jarrahi ilal Bahrain. Amr bin Auf mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Bahrain. Ya'ti bijizyatiha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahlal Bahrain. Dia Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Bahrain untuk mengambil jizyah atau pajak. Nah, nantilah jizyahnya atau pajak gitu ya. Rasulullah mengutus nih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Bahrain untuk mengambil pajak. Wa kana Rasulullah SAW huwa salaha ahlal Bahrain. Karena Rasulullah SAW sudah membuat perjanjian dengan orang Bahrain. Wa ammaro alaihimul ala abnal hadrami. Rasulullah SAW mengutus tadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi bukan hanya satu orang juga gitu ya. Beliau mengutus rombongan ke Bahrain untuk mengambil jizyah atau pajak, dan beliau mengangkat pemimpinnya itu adalah Al-Ala bin Al-Hadrami. Faqadima Abu Ubaidata bimalin minal Bahrain. Nah, kemudian Abu Ubaidah datang tiba gitu ya di Madinah membawa harta dari Bahrain. Fasami'atil ansoru bikudumihi. Kemudian orang-orang Ansornya, kaum Ansor mendengar kedatangannya. Ya, kaum Ansor mendengar kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain ya, dengan membawa hartanya, membawa pajak, jizyah atau pajak. Fawaqafatis sholatu subhi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka bersolat berjamaah sholat subuhnya, mereka sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW. Falamman sarafa ta'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Ketika selesai sholat berjamaah, mereka menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah sudah tahu maksud mereka. Fatabassama Rasulullah SAW tersenyum ya ketika melihat mereka menghadap. Pasti ya mah. Ya meureun. Pasti ya gitu. Rasulullah gak seapalnya. Rasulullah tersenyumnya melihat mereka. Tapi nggak ada yang salah, makanya Rasulullah hanya tersenyumnya ketika melihat mereka menghampiri itu ya. Waqala. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, azunnukum sami'tum biqudumi Abi Ubaidata. Aku sudah mengira kalian sudah mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Pasti lama kan dia tanya perjalanan ke Bahrain teh, kalau sekarang beda negara dari Arab Saudi itu kan. Ini dari Madinah ke Bahrain jauh teh. Ya, artinya kan lama gitu pergi ke Bahrain. Nah, ketika datang kaum Ansornya di Madinah ini tahu bahwa Abu Ubaidah sudah datang. Nah, pasti mereka jatah jatah ya, karena pajaknya besar. Azunukum sami'tum biqudumi Abi Ubaidata. Aku sudah mengira ya, menduga nih kata Rasulullahnya. Aku sudah menduga kalian sudah mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Wa innahu ja'a bisyai'in, dan dia itu membawa sesuatu lah gitunya dari Bahrain. Qalu ajal ya Rasulullah. Nah, mereka menjawab,
eta pisan. Gambar cau. Gambar cau eta pisan. Ya cek para sahabat teh. Geuning apal. Geuning apal. Lah naon deui. Benar ya Rasulullahnya. Mereka menjawab. Ya, tadi Rasulullah mengatakan, aku sudah mengira kalian sudah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dan dia datang membawa sesuatu. Benar Rasulullah. Qala. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, fa'abshiru, maka bergembiralah kalian. Wa ammilu ma yasurrukum, dan berharaplah kalian ya dengan sesuatu yang menggembirakan kalian. Artinya kan tidak ada yang salah, berartinya para sahabat itu yang menghadap ke Rasulullah, kemudian Rasulullah, nah pasti kalian sudah tahu kedatangan Abu Ubaidah. Ya eta pisan. Itu jawaban para sahabat teh. Ya bergembiralah kalian dan berharaplah kalian dengan sesuatu yang menggembirakan kalian. Tapi nah ini ilmunya nih dari Rasulullah SAW-nya. Fa wallahi, ini ya berlaku umum, ini di ilmunya gitu ya, yang dari Rasulullahnya. Demi Allah, mal fakru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan dari kalian. Yang aku takutkan gitu atas kalian. Walakin akhsha alaikum antub sato alaikumun dunya. Akan tetapi yang aku takutkan atas kalian itu adalah dunia itu dibentangkan, secaraannya dibentangkan, dimudahkan artinya ya. Dunia itu dibentangkan atas kalian, kama busitot ala man kana qablakum, seperti dulu dunia itu sudah dibentangkan. Gitu terjemahannya dulu nih ya. Seperti dunia itu dulu sudah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, fatana fasuha, kemudian kalian akan berlomba-lomba dalam keduniaan itu, kama tanah fasuha, sebagaimana dulu orang-orang sebelum kalian pun berlomba-lomba, wa tulhikum kama alhathum, dan dunia itu akan melalaikan kalian sebagaimana dulu telah melalaikan mereka, orang-orang sebelum kalian. Itu tak hadis nantinya. Nah sekarang penjelasannya nih dari kitab Fathul Bari ini ya. Untuk hadis pertama ini ada beberapa catatan nih ya. Yang pertama, kekhawatiran dari Rasulullah SAW itu karena ilmu pasti. Sebagaimana ya tadi Rasulullah SAW kan di akhir hadisnya, Rasulullah punya ilmu. Rasulullah tahu bahwa bagaimana yang pernah terjadi, dengan kaum-kaum sebelumnya. Yaitu mereka berlomba-lomba karena dunianya, katakanlah karena dunianya memang oleh Allah dibuka gitu ya, dibentangkan, sehingga kemudian manusianya berlomba-lomba dalam urusan dunia itu yang dulu pernah terjadi. Nah ini Rasulullah punya ilmu, artinya karena ini diwahyukan oleh Allah, itulah yang terjadi. Maka kekhawatiran Rasulullah ini justru, aku tidak takut kalian miskin. Justru yang aku takutkan itu kalian mewah, berartinya karena dunianya dibuka, dibentangkan, maka kemudian orang-orang itu berlomba-lomba. Akibatnya apa? Akibatnya tulhikum kama alhathum. Perhiasan itu, kemewahan, kehidupan dunia itu melalaikan kalian sebagaimana dulu terjadi nyata gitu ya, bahwa keduniaan itu sudah
melalaikan, membelokkan gitu ya, melalaikan, membelokkan, mengalihkan kaum-kaum terdahulu dari tugasnya. Ngernya balik dari kan udah. Ya udah, undang-undang dasar itu undang-undang dasar manusia di dunia ini hanya satu. Ya itu beribadah. Tidak beribadah berarti melanggar undang-undang dasar berarti. Nah itu yang terjadi, itu yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Itu ya yang pertama, kekhawatiran Rasulullah SAW ini karena Rasulullah itu punya ilmu, Rasulullah itu tahu bahwa hal itu pernah terjadi atas kaum-kaum sebelumnya. Ya, bahwa dunia itu dibuka, dibentangkan, dimudahkan gitulahnya, keduniaan oleh Allah itu dibuka, dibentangkan, dimudahkan ya atas mereka. Wayah sululahumul gina bil mal. Ya wayah sululahum al gina bil mal. Maka tercapailah bahwa mereka itu kemudian kaya dengan harta. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah justru. Nanti terbalik nih ya, ada di penjelasan berikutnya. Terbalik itu seperti ini kalau yang kemarin di Tahdzibul Akhlaknya di waktu ini judul senang dipuji dan tidak suka dicela. Itu alaminya manusia memang begitu. Dan juga yang yang dibentuk gitunya, yang dibentuk mungkin juga yang diajarkan gitu bahwa kalau ada yang memuji itu merasa senang, kalau ada yang mencela itu merasa tidak senang. Nah ternyata kan ini sangat berbeda gitunya, sangat bertolak belakang dengan ilmu. Karena menurut ilmu itu kan tidak boleh merasa senang, merasa bergembira dengan pujian gitu. Dengan pujian itu tidak boleh merasa senang. Kemudian dengan celaan itu kan tidak boleh merasa tidak senang, tidak suka, tidak nyaman, apalagi marah, salah gitu kan itu sebagai penyakit hati kan. Kalau ada rasa senang ketika dipuji, ada rasa tidak suka ketika dicela atau yang mengungkap keburukan. Kalau menurut ilmu mesti sebaliknya. Itu sangat berbeda gitunya, sangat berbeda gitu dengan ya memang lingkungannya membentuk demikian, asli karakter manusianya juga seperti itu. Nah, artinya kalau ini terhadap harta pun tadinya karena aslinya manusia itu diantaranya ayat yang tadinya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Aslinya manusia seperti itu karena kecintaan terhadap hartanya itu sangatnya, keinginan dan kecintaan terhadap harta itu sangat besar. Padahal kalau gitunya, kalau tahu hakikat harta bagi manusia itu sesungguhnya apa? Mending miskin hirup mah sangat berbeda ya mah. Sangat berbedanya dengan ya kalau tanpa agama lah intinya ya. Sangat berbeda dengan kalau hidup tanpa agama. Malah nanti ada babnya ke depan lebih atau orang yang namanya orang miskin lah itunya. Orang miskin itu memiliki keutamaan dibandingkan dengan orang kaya. Tapi tidak boleh juga takut kaya. Ya, tidak boleh takut kayanya, asal dasarnya seperti ini katakanlahnya. Kalau mencari rezeki, mencari nafkah, itu wajib.
Karena takut kaya jadi cicing weh, doraka ari kitu mah. Karena mencari nafkah, mencari rezeki itu hukumnya wajib. Artinya ketika mencari nafkah, mencari rezeki itu melaksanakan perintah Allah. Berarti berikhtiar, berusaha mencari rezekinya itu adalah ibadah. Nah, hasilnya seperti apa? Eta ulah sieun beunghar teh. Pokoknya berusaha we karena Allah memerintahkan ari hasilnya teh beunghar. Ya, artinya itu jangan takutnya menjadi kalau tanpa agama pasti takut miskin. Ya kalau tanpa agama pasti yang ditakutkan itu adalah miskin. Ini kalau justru kan di hadis ini yang dari sabda Rasulullah tadi pun sudah kelihatan. Demi Allah, mal faqro akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Artinya kan Rasul tidak mengkhawatirkan, tidak menakutkan, tidak takutlah gitunya, tidak takut kalau umatnya miskin. Yang Rasulullah takutkan apa? Justru kemewahan. Nah, tapi masalahnya tadinya kalau berikhtiar, berusaha mencari rezeki itu Allah yang mewajibkan. Bagi orang Islam itu seharusnya ketika mencari rezeki, mencari nafkah itu ya niatan lah gitunya. Diniatkan karena melaksanakan perintah Allah. Jadi mencari rezeki, mencari nafkahnya itu diberi pahala. Kan hasil mau loba ge. Tuh. Eta mah aduh kahayang jelema aya keneh berarti di dinya mah. Kan bae loba ge hasilna mah. Ya kan bae teh kenapa? Artinya kan jangan takut kaya justru. Kalau jangan takut miskin mah kudu pakai agama atuh. Ya kan kalau jangan takut ya takut miskin gitunya. Itu kan tanpa agama, karena manusia itu keinginan dan kecintaan terhadap hartanya sangat besar. Karena ada keutamaan, ditulahnya ada keutamaan, ada kelebihan berarti orang miskin dibandingkan dengan orang kaya. Tapi kalau melaksanakan perintah Allah mencari nafkah, mencari rezeki gitu ya, ternyata hasilnya banyak, ya kan Allah yang menakdirkan. Kan itu kan Allah yang menakdirkan kan, ya ada Allah yang menetapkan itu manusia nggak ada yang tahu, manusia nggak ada yang bisa menghalangi. Kadang-kadang kita melihat seseorang yang katakanlah gitunya usaha sebutnya. Usaha ikhtiarnya itu sebutnya setara panggih jeung panon poe. Keluar janari balik tengah peuting atuh. Hasilna ngarehupir. Ngeripuh miskin nu kitu aya. Ada juga yang sakit gogoleran jadi duit. Ya artinya kita melihat orang itu sepertinya hare-hare, si gendut teu hayang, usaha nanti seperti gitunya asal-asalan. Nah seperti yang tidak berusaha gitu, tapi hasilnya banyak. Karena hakikatnya dimung-mungi sebutnya dimung-mungi kalau Allah sudah menghendaki mau apa. Kemudian ada orang yang ingin gitunya ya kalau Allah tidak menghendaki. Jadi pada akhirnya sebetulnya seperti apa seseorang katakanlah kaya miskin itu sebetulnya Allah yang mengatur. Karena memang di dunia ini pasti ada yang kaya dan yang miskin. Itu yang sebetulnya banyak ya yang terjadi. Ya yang sesuai juga adalah usahanya memang seperti yang tadi dan hasilnya juga kelihatan. Tapi yang sebaliknya juga ada gitu yang di janari di tengah puting ngerwe gitu aya nu gogoleran wae pan duit nyambeurkeun Abdurrahman bin Auf pada baheula kitu
memang keahlian anak itu, itunya keahlian anak itu. Tapi, nah kalau kita melihat contoh mah ada sangat idealnya seorang Abdurrahman bin Auf mah. Dia paham, dia mengerti apa hakikat harta bagi seseorang. Makanya kan tidak celaka karena ini di ujung hadisnya tadi ya. Aku khawatirkan itu adalah hanya kemewahan. Dunia itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Pasti manusia itu karena keinginan dan kecintaan terhadap hartanya sangat besar, lalu oleh Allah dibuka selebar-lebarnya. Untuk puguh. Semuanya berlomba-lomba untuk mengambil untuk menjadi yang terbanyak. Padahal di ujung hadisnya watul hikum itu yang aku khawatirkan itu bisa melalaikan kalian seperti ini juga yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Nah diantaranya hadis yang menyebutkan bahwa nah diantara yang mencelakakan kaum-kaum terdahulu itu adalah ujub dan bakhil. Nah, di antara yang mencelakakan umat terdahulu itu adalah ujub dan bakhil. Nah, kembali lagi ke sini nih. Ya, ketakutan lah gitunya, kekhawatiran Rasulullah SAW yang beliau ungkapkan di hadis itu karena ilmu. Dari mana gitunya Rasulullah punya ilmunya yaitu punya ilmunya seperti yang diungkapkan tadi bahwa itu pernah terjadi gitu ya di pada umat-umat sebelum umat Islam, dunianya dibuka, dibentangkan selebar-lebarnya, ya benarlah itu yang terjadi. Kemudian manusianya berlomba-lomba ingin menjadi yang terbanyak dan akhirnya mereka lalai. Yatul hikum kama alhathum tadi di ujung hadisnya. Itu yang aku khawatirkan akan melalaikan, mengalihkan gitunya, memindahkan kalian seperti dulu itu juga pernah melalaikan, mengalihkan mereka. Yaitu keluar dari tujuan pokok tujuan pokoknya satu-satunya gitu tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah. Tadi disebut melalaikan, memalingkan, mengalihkan, memindahkan manusia dari kemestiannya. Nah, Rasulullahnya mengkhawatirkan itu karena ilmu. Kemudian yang karena ilmunya itu yaitu yang ini ya. Dunia itu dibuka. Nah, satu tahu alaihim, dunia itu akan dibuka, dibentangkan selebar-lebarnya oleh Allah. Wa yahsululahumul ghina bil mal. Maka terjadilah ya manusia itu kemudian kaya dengan harta. Bukan kayanya gitu yang mencelakakan, bakhilnya. Ya bukan kayanya yang mencelakakannya karena kalau melihat beberapa orang sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, ya Anas bin Malik juga kaya. Ya, Anas bin Malik itu kan sahabat Ansor paling kayanya, itu didoakan ku Nabi beungharna ge. Anas bin Malik menjadi sahabat Ansor paling kaya itu didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah mendoakan Anas bin Malik itu menjadi orang kaya dan Rasulullah yakin Anas bin Malik mau celaka. Karena doa Rasulullah ini kan sampai terjadi keanehan. Kalau kebun kurma orang lain berbuahnya setahun sekali, kebun kurma Anas bin Malik setahun 2 kali, hiji-hijina moal aya deui eta mah. Kebun orang lain kurmanya berbuah setahun sekali, Anas bin Malik mah kebun kurmanya berbuahnya setahun 2 kali. Coba kebun kurma teh seunggit aneh aya kebun kurma segit parfum. Karena doa Nabi, tapi itu juga Nabi mendoakan Anas bin Maliknya menjadi kaya. Itu doa Nabi mendoakan Anas bin Malik menjadi kaya.
Artinya Rasulullah SAW itu tidak merasa aman, katakanlah Rasulullah merasa yakin Anas bin Malik itu kalaupun kaya ya tidak akan terjadi yang seperti ini. Ya tidak akan terjadi itu kekayaannya itu melalaikan. Nah, ya jadi dari sini berarti jangan takut kaya. Kalau takut miskin, takut pakai agama, itu mah. Padahal kemiskinan, menjadi orang miskin itu ada kelebihan, ada keutamaan orang miskin dibandingkan dengan orang kaya. Nah, kemudian yang kedua, iya mah bahasa Arab sih. Iya nama dari kata-kata fa wallahi mal faqro akhsha alaikum. Al faqronya disebut lebih dulu. Atau kalau dalam bahasa Arab nama objeknya atau maf'ul bihnya disebut lebih dulu. Padahal kalau susunan kalimat normal itu objek di belakang. Ya, subjek, predikat, kemudian objek. Ini malah disebut lebih dulu. Nah, artinya di sini ada penekanan. Yang aku takutkan dari bukanlah yang aku takutkan dari kalian itu kemiskinan. Ini secara bahasa, ini pembahasan secara bahasa. Nah, kemiskinannya yang disebut lebih dulu. Artinya di situ gitu ya titik tekannya pada kalimat ini. Demi Allah, bukan kemiskinan ya yang aku takutkan atas kalian. Karena di hadis yang lain tadi justru kemiskinan itu akan mendatangkan keutamaan. Nah, kemiskinan itu akan mendatangkan keutamaan dibandingkan dengan kekayaan. Kemiskinan itu akan mendatangkan keutamaan dibandingkan dengan kekayaan. Kalau kekayaan nggak ada yang memberi keutamaan. Nggak ada nilai apapun lah gitunya. Kekayaan itu tidak memberikan nilai apapun bagi seseorang. Kalau kemiskinan mah ada. Ya sekali lagi ini dari susunan bahasanya ya. Kalau kekayaan itu nggak memberi nilai apapun. Misalnya apa jadi terhormat, apa jadi terpandang, komo apa jadi mulia karena orang kaya, sama sekali enggak. Saya lupa lagi, malah ada ini nih. Ada hadis yang kalau nggak salah kesimpulannya begini nih ya dari hadis itu, saya lupa lagi nih hadisnya begini. Menghormati orang kaya karena kekayaannya itu haram. Tapi menghormati orang yang berilmu karena ilmunya wajib. Menghormati orang kaya karena kayanya, karena kekayaannya itu haram. Kenapa? Karena kekayaan itu tidak memberikan keutamaan apapun. Tapi kemiskinan justru kemiskinan itu memberikan keutamaan dibandingkan dengan kekayaan. Nah, itu maksudnya kalau ini dari segi bahasanya gitunya, fa wallahi mal faqro disebut lebih dulu. Kalau susunan normal sebuah kalimat mah objek itu tempat normalnya di belakang. Nah, ini disebut lebih dulu, berarti di sini titik tekannya nih pada kalimat ini. Nah, ternyata gitulahnya ya nantilah pada bab-bab berikutnya gitu ya. Kalau kemiskinan itu justru memiliki keutamaan, sementara kekayaan sama sekali enggak. Ya katakanlah contoh yang tadinya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar. Apa Abu Bakar menjadi sahabat nomor 1, sahabat paling utama itu karena kayanya atau karena apanya? Ya Abu Bakar itu kan sampai menjadi sahabat nomor 1
sahabat paling utama itu karena Abu Bakar itulah juaranya pas tabiqul khairat. Artinya karena amal. Abu Bakar itu terkenal diantaranya banyak membebaskannya, bukan membeli. Banyak membebaskan hamba sahaya. Karena hamba sahaya itu kan bisa diperjualbelikan. Kalau misalnya kalau memang memerlukan, beli hamba sahaya. Kalau sudah tidak diperlukan atau ketika sedang butuh uang, sebutlah bisa dijual. Tapi Abu Bakar itu bukan membeli untuk dimiliki, hamba sahaya itu dibebaskan. Contoh paling terkenalnya, paling fenomenal lah itu. Membebaskan Bilal, padahal si pemiliknya, pemilik Bilal sebagai hamba sahayanya minta harga yang mahal untuk kalau mau membebaskan Bilal, dibayar oleh Abu Bakar. Ini dibebaskan artinya Bilal itu setelah dilepas itulah, dilepaskan, dibebaskan dari pemiliknya, bukan milik Abu Bakar, tapi ya jadi manusia merdeka. Tapi mahal hamba sahaya mah jelema ontawai mahal piraku jelema murah. Jadi manusia gitu kan, hamba sahaya itu kan manusianya, unta saja mahal apalagi manusia. Nah, Abu Bakar terkenal gitunya, hartanya itu banyak gitu digunakan untuk membebaskan hamba sahaya, tak karena amalnya sebagai orang kaya, berarti kan ya, karena amalnya sebagai orang kaya artinya kan mampu membebaskan hamba sahaya, karena amalnya bukan karena orang kayanya. Kalau Abdurrahman bin Auf mah memang sejak awal itulah niat pun cek urang mahnya, dari sejak niat. Karena kalau untuk sebut nanti untuk apa namanya ya, untuk masantren lah gitunya bareng jeung Abu Hurairah, lain pakna lah, lain bidangna, karena keahliannya berdagang. Tapi memang sudah diniatkan sejak awal itu, ke berdagangnya itu mau apa, untuk apa. Makanya begitu hasilnya, ya tadi contohnya Abdurrahman bin Auf pakai keleran jadi duit itu, nyelamburkeun duit jadi konglomerat. Nah tapi itu hasil sebutannya, hasil dagangnya itu untuk apa? Sejak awal juga bukan untuk sendiri. Ya, Abdurrahman bin Auf itu sejak awal gitunya berdagangnya itu bukan untuk diri sendiri. Karena Abdurrahman bin Auf ini yang tahu perjuangan Rasulullah sejak dari Mekah. Ya, Abdurrahman bin Auf ini termasuk muhajirin ya. Jadi tahu gitu perjuangan Rasulullah SAW dari sejak awal gitu dari Mekah. Perlu kalah kumaha lah sebut gitu, perlu dukungan finansial, dan Abdurrahman bin Auf itu keahliannya di sana, maka diniatkan berdagangnya pun untuk kepentingan Islam. Nah karena itu Abdurrahman bin Auf mulia pisan, berartinya sangat orang yang sangat mulia Abdurrahman bin Auf. Dia ini salah satu sahabat di antara 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Karena apanya? Bukan karena orang kayanya. Tapi juga artinya jangan takut kaya. Abdurrahman bin Auf kan masuk surga tanpa hisab karena kekayaannya artinya ya. Tapi bukan karena sebagai orang kaya. Karena beramal gitu dengan kekayaannya. Tadi ada itu. Takut miskin, ya tuh udah pakai agama ngomong gitu mah tuh. Ya jangan takut kaya besok kerasa. Asa aya anti mainstream ya memikir teh. Ya iyalah hari dibandingkan jeung umum mah tuh. Ya dibandingkan dengan gitunya keumuman gitunya, karena nu tadi teh wa innahu lihubil khairi itu memang jelema mah kitu.
keinginan kecintaannya terhadap harta itu sangat besar sehingga semua manusia itu normal pada dasarnya ingin menjadi orang kaya, semuanya juga takut miskin. Eta gitu dibongkar gitu, diluruskan lah gitunya, dibongkar, dikoreksi, diluruskan gitu oleh agama Islam. Nah, kembali lagi ini ke sini nih. Akan wae anti mainstream ya mah. Beda jeung batur ya mah. Nah, itu yang kedua gitu ya. Kenapa pada susunan kalimatnya Rasulullah SAW itu mendahulukan objeknya mal fakro. Kalau susunan normalnya itu ma'akhsya alaikum al fakro disimpan di belakang. Itu susunan normalnya. Tapi kalau itu nggak ada penekanan apapun. Kalau ini kan disebut lebih dulu, ada titik tekannya itu pada al-fakronya, pada kemiskinannya. Artinya ada apa gitu dengan al-fakro, dengan kemiskinan. Di antaranya yang tadi bahwa kemiskinan itu ada keutamaan. Tapi kalau kekayaan tidak ada sama sekali. Tidak ada Allah menyebut seseorang itu jadi terhormat, terpandang, apalagi mulia di sisi Allah karena sebagai orang kaya. Karena hakikatnya tadinya seseorang itu kaya atau miskin itu Allah lah yang menetapkan. Dan juga hadis yang ini kan yang innal la yanzurullahu naon eta kalitan teh Allah tidak akan melihat menilai seseorang itu dari fisik dan dari kekayaannya. La yanzurullahu ila ajsamikum wala amwalikum. Allah tidak melihat dan menilai dan memberi balasan gitulah kepada seseorang berdasarkan fisik dan hartanya, karena ini dua-duanya pekerjaan Allah. Ya, fisik seseorang seperti apa itu yang menciptakan demikian siapa? Ya Allah. Kemudian kalau seseorang itu kaya, yang menakdirkan orang itu kaya siapa? Kalau seseorang kalau Allah menilai seseorang berdasarkan fisik dan kekayaannya dan hartanya, berarti Allah itu menilai pekerjaannya sendiri, dan yang menanggung akibatnya adalah manusia, rugi atau manusia. Nah, karena fisik seseorang seperti apa kan Allah yang menciptakannya. Kemudian seseorang kaya, Allah yang menakdirkannya. Kalau kaya berarti terhormat, terpandang, mulia, sementara yang menetapkan seseorang kaya itu Allah. Artinya Allah menilai pekerjaannya. Sementara yang harus menanggung akibatnya manusia. Kalau menganggap gitunya kekayaan itu menjadikan seseorang mulia, terhormat, terpandang, sementara miskin itu hina. Orang kaya itu terpandang, terhormat, mulia, mereka surga. Anu kitu teh. Sementara orang miskin itu hina, berarti dia masuk neraka. Nah, berarti Allah itu menilai apa yang dia tetapkan. Tapi yang harus menanggung akibatnya adalah manusia. Min ajsamikum wala amwalikum, teh ajzam teh fisik, jasad. Tina naon-ana lamun tila jasad. Ya kalau Allah menilai manusia dari fisiknya, apanya? Nu baragang pokoknya ka neraka sudah mojok itu. Nu baragang ka neraka. Ke fisik nama nu pelek digantung. Oh, gitu mah lain ge Allah atuh. Eta mah hakim di dunia eta mah kitu. Nah, yang fisik itunya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang itu Allah yang menetapkan. Nah, makanya la yanzurullahu ila ajsamikum wala
amwalikum, karena itu Allah yang menentukan. Tapi Allah itu menilai, walakin yanzurullahu ila qulubikum wa a'malikum. Allah menilai seseorang itu dari hati dan amalnya. Nah, kalau amal itu baru manusia sendiri pelakunya. Makanya dinilai oleh Allah karena manusia yang melakukan. Kalau tadi kan Allah yang melakukan. Kemudian yang ketiga nih. Nah, ini yang anti mainstream banget tuh ya. Orang tua, ini perbandingannya dengan ini ya. Fa inal walidal musyfiqto. Orang tua itu sangat apa namanya? Ya muncul kekhawatiran nih. Ini juga nih di luar agama dulu berarti semua orang tua artinya. Orang tua itu idza hadorohul maut, apabila merasa mungkinnya, apabila merasa waktu kematiannya itu sudah dekat, maka orang tua itu akan muncul kecemasan. Nah, pada orang tua itu akan muncul kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, karena ihtimamuhu bihali waladihi filmal. Ini diantara yang menjadi kecemasan, tadinya kekhawatiran, ketakutan orang tua itu adalah keadaan anak-anaknya terkait dengan harta. Orang tua sangat takut kalau anak-anaknya miskin setelah dia meninggal. Itu normal. Normal. Jelema berarti. Ya, orang tua itu sangat mengkhawatirkan apabila waktu merasa waktu kematiannya sudah datang, tasok muncul gitu pada diri orang tua itu kecemasan terkait anak-anaknya itu ihtimamuhu bihali waladihi filmal. Kecemasan yang besarnya itu gitunya terkait dengan anak-anaknya itu adalah urusan harta. Artinya ada kecemasan, ada ketakutan kalau anak-anaknya ini menjadi orang-orang yang miskin setelah dia tidak ada. Eta tanpa agama mah gitunya, tanpa agama mah. Nah, kemudian poin berikutnya, fa'alama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu, mengajarkan kepada para sahabatnya, annahu wa in kana lahum fis syafaqati alaihim kal abbi. Kecintaan Rasulullah SAW terhadap umatnya seperti orang tua terhadap anak, bahkan lebih. Ya, kecintaan Rasulullah terhadap umatnya yaitu ya, itu seperti orang tua kepada anaknya, bahkan lebih sebetulnya ya. Kecintaan Rasul terhadap umatnya itu lebih daripada kecintaan orang tua terhadap anak. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah apa? Bukan kemiskinan yang aku takutkan dari kalian. Justru kekayaan, kemewahan, zahratud dunya. Dibaliknya Rasulullah takut nggak umatnya jadi miskin? Anggaplah takut Rasulullah sebagai orang tuanya, anggap sebagai orang tua terhadap anak. Ini Rasulullah terhadap umatnya, ini kan seperti orang tua terhadap anak. Katakanlah sebelum Rasulullah meninggal ngomong apa? Aku tidak takut kalian miskin. Seolah-olah gitulah kalau kita anggap ini sebagai orang tua kepada anak. Aku tidak takut kalian miskin, yang aku takut kalian itu tes oleh belum kolot kabudak tes meh maut teh. Apalagi Rasulullah kan paham betulnya justru kalau kemiskinan itu akan mendapatkan keutamaan dibandingkan dengan kaya. Tapi tadi sekali lagi jangan takut kaya. Abdurrahman bin Auf juga sukses.
Abu Bakar juga sukses, kan? Tapi kan sebagai orang kayanya itu kan selamat begitu kan? Artinya selamat kan, di ujung hadis tadi kan Rasulullah mengkhawatirkan bahwa kekayaan itu akan melalaikan. Memang karakter harta seperti itu. Nah, sehingga Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik sing benghar, artinya Rasulullah tidak melihat Anas bin Malik itu akan menjadi orang yang lalai, kalaupun itu dia kalaupun dia ditetapkan menjadi orang kaya, ya, dan benar kan ternyata. Dan contohnya juga sudah banyak lah itunya. Tak seolah-olah gitunya. Ini kemudian Rasulullah mengoreksi, berarti meluruskan. Ada yang salah kalau orang tua terhadap anak itu seperti ini. Ketika waktu kematiannya sudah hampir dekat, yang diungkapkan katakannya, yang dikatakan oleh orang tua itu malah kekhawatiran bahwa anak-anaknya itu akan hidup miskin. Salah berarti ini yang sebedanya jeung umumnya, karena ini asli, berarti aslinya manusia kalau tanpa agama sebagai orang tua pasti gitu. Nah, ternyata itu salah, karena Rasulullah terhadap umatnya itu sama sebetulnya, bahkan lebih tadinya. Kecintaan Rasulullah SAW terhadap umatnya itu lebih dari kecintaan orang tua terhadap anak. Nah, Rasulullah kemudian anggaplah sebelum meninggal menyampaikan kekhawatiran seperti apa gitu Rasulullah atas umatnya. Mal fakro, dari bahasa nanti. Fawallahi mal fakro akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Nah, orang tua artinya kan juga harus seperti ini, berarti kan kepada anak-anaknya itu. Bukan kemiskinan gitu yang aku khawatirkan dari kalian, tapi apa? Tesaroleh, tak eta nu kudu dikasihan ku kolot mah. Itu yang harus ditakutkan gitu dari anak-anaknya. Yang aku khawatirkan gitu kalian itu jauh dari Allah, tamun gitu wasiat atau sebelum meninggal teh sing bener. Gitu lain kumaha ya, mau diungkapkan atau enggak gitunya. Artinya di dalam diri orang tua itu, di dalam dirinya ada kekhawatiran, malah itu kekhawatirannya. Kumaha cenanya lamun ke bapak geus maot teh berdok teh hirup teh sarusah mariskin, eta berarti tanpa agama eta mah. Ya, karena Rasulullah SAW mengajari, memberitahunya para sahabatnya, annahu wa in kana lahum fi syafaqati alaihim kal abbi. Sebagai seorang rasul gitunya, sebagai seorang rasul, kekhawatiran beliau terhadap umatnya itu seperti orang tua terhadap anaknya. Walakinna halahu fi amril mali yukhalifu halal walid. Akan tetapi dalam urusan harta, Rasulullah SAW itu yukhalifu halal walid, berbeda dengan orang tua pada umumnya terhadap anaknya. Walakinna halahu fi amril mal. Akan tetapi Rasulullah dalam urusan harta yukhalifu halal walid, berbeda dengan orang tua terhadap anaknya. Sebetulnya kan benar kan, pasti benar lah gitunya Rasulullah mah. Ini kalau sebagai orang tua, apa sih yang lebih ditakutkan, jadi miskin atau tersoleh? Ya, sebenarnya orang tua gitunya, orang tua terhadap anak sebagai muslim atulah gitu ayeuna mah, sebagai muslim nih, orang yang sudah punya ilmunya, mana yang lebih ditakutkan, anak-anaknya miskin atau anak-anaknya tidak soleh? Kalau anak-anaknya soleh itu kan itu bekal bagi dirinya, juga keuntungan bagi
Orang tuanya, karena dari setiap amal yang dilakukan oleh anak-anaknya itu kan orang tua kebagian jumlah pahala yang sama. Terus kalau anaknya kaya, untung nggak orang tuanya? Enggak, untung naon orang tuanya, enggak kebagian. Ya, maka jika emang jadi orang kaya nggak ada pahalanya. Karena yang menetapkan seseorang kaya itu adalah Allah, meskipun kegoleran wae, meskipun si teu hayang beunghar we, karena Allah menakdirkan kaya. Artinya orang tua itu ya, apalagi kalau sudah meninggal, katakanlahnya orang tua yang sudah meninggal, lalu anak-anaknya ini sukses hidup di dunianya menjadi orang kaya, apa sih untungnya bagi yang sudah meninggal? Nggak ada keuntungan apa-apa. Tapi kalau anak-anak nasaroleh, mereka banyak beramal, punya keuntungan nggak sebagai orang tua? Oh, anti mainstream pisan dia mah. Kekhawatiran tadinya, kekhawatiran orang tua ketika merasa kematiannya sudah dekat, yang muncul di dalam hatinya adalah kekhawatiran, ketakutan anak-anaknya hidup miskin. Ya, ini kemudian diluruskan gitu, dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW terhadap umatnya itu seperti orang tua terhadap anak. Rasulullah juga mengungkapkan kekhawatiran, atas umatnya. Tapi dalam urusan harta gitunya, ungkapan kekhawatiran Rasulullah SAW itu berbeda dengan kekhawatiran orang tua terhadap anak. Jadi naon ieunya cara pandang mungkinnya, cara pandang atau sudut pandang itu memandang seseorang. Kalau terkait urusan harta, sebetulnya orang miskin yang memiliki keutamaan dibandingkan dengan orang kaya. Tapi orang kaya ini kan bisa jadi memiliki keutamaan kalau dia eta masalah nama. Kalau orang kaya ini beramal, malah kan sahabat paling utama, sahabat nomor 1 lah gitunya, Abu Bakar kaya. Ternyata Abu Bakar orang kaya. Tapi kan menjadi demikian itu karena dia beramal dengan hartanya, beramal dengan kekayaannya. Kalau mau kalau mau melihat urutan lah gitunya, kalau mau melihat urutan para sahabat, siapa sih sahabat yang paling utama, sahabat teratas itu nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar bin Khattab, nomor 3 Utsman bin Affan. Itu dibalang harwungkul gedingan tilu teh. Ya, Abu Bakar orang kaya, Umar bin Khattab orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya. Dan Abu Thalib tidak terkenal kaya deh. Kalau ini berdasarkan urutan khalifahnya kan, berarti kan dari khalifah itu harus orang yang terbaik. Berarti setelah Rasulullah orang terbaiknya siapa? Ya, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ternyata 3 orang ini semuanya orang kaya. Nah itu makanya jangan takut kaya. Salah mah takut miskin. Ini kan orang tua juga kalau mengkhawatirkan anaknya miskin kan salah. Yang harus dikhawatirkan oleh orang tua itu pun baru dakna baragajul. Tak gitu orang tua mah, kekhawatiran orang tua masih harusnya. Kalau anak-anaknya itu tidak soleh, itu yang harus dikhawatirkan. Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Gitulah tadinya ungkapan dari Rasulullah. Bukan kemiskinan. Justru sebaliknya yang aku khawatirkan itu adalah Allah membuka, Allah membentangkan kekayaan, lalu umat Rasulullah umat Rasulullah ini kemudian berlomba-lomba, bahkan bahasanya tanafasunya nanti itu perlu dijelaskannya. Tanafasu mah jadi mencek urang mah
dunia dunia ini kan gambarannya, dunia ini kan tempat hidupnya manusia kan di dunia, nggak ada manusia yang ditempatkan oleh Allah di luar dunia, itu nggak ada. Di planet mana gitu, apa di sana juga ada manusia? Nggak ada. Manusia itu hanya ada di dunia. Artinya apa yang ada di dunia ini kan dibagi-bagi, jadi dibagi berapa orang? Miliaran orang, semuanya kan kebagian berarti dari apa yang ada di dunia ini. Nah, tanafasu itu berlomba, maknanya bahwa muncek bahasa Sunda ulah batur. Jelema kana harta mah kitu ulah batur. Hayang nama dunia ti keur sorangan nih keur manehna batur ulah kita eta tanafasu mah sampai seperti itu gitu, nafsu. Nah, nafsu keinginan manusia terhadap harta pokoknya ulah batur. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ketika dunia ini dibuka, dibentangkan secara luas oleh Allah, kemudian manusia, orang Islam sebetulnya yang dikhawatirkan. Lalu orang Islam ini akan memiliki itu tuh tanafasu ulah batur karena urusan harta. Yang berikutnya, ya Rasulullah SAW la yakhsha alaihimul faqro kama yakhshahul walid. Rasulullah SAW tidak merasa takut, Rasulullah SAW tidak mengkhawatirkan atas umatnya itu kemiskinan. Rasulullah SAW tidak mengkhawatirkan kemiskinan atas umatnya seperti kekhawatiran orang tua kepada anak. Makanya yang benar yang mana? Ya yang benar pasti Rasulullah itu kan, bukan naluri lah tadi banyak naluri atau karakter gitulah manusia orang tua gitu kepada anak, karena itulah semuanya kalau tanpa agama. Nah, ternyata ya inilah yang benarnya. Makanya saya bandingkan tadi, sebetulnya yang harus menjadi kekhawatiran orang tua kepada anak-anaknya itu apa? Apa takut miskin atau takut anak-anaknya tidak soleh? Sok nu mana nu bener? Kalau takut miskin ya salah, itu dari Rasulullah kita di sini ya, annahu la yakhsha alaihimul faqra kama yakhshahul walid. Rasulullah SAW itu padahal itunya sekali lagi nih, kecintaan Rasulullah SAW terhadap umatnya itu lebih dari kecintaan orang tua terhadap anak. Tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dari umatnya itu bukanlah kemiskinan, ya seperti yang dikhawatirkan orang tua, kekhawatiran orang tua atas anak-anaknya. Tapi tidak tidak boleh lah katakannya, tidak boleh kalau orang tua itu kekhawatiran, kekhawatiran anak-anaknya tidak soleh, ya tapi anak-anaknya dibiarkan, tapi anak-anaknya itu malah diarahkan ke urusan keduniaan. Ini banyak, karena kita bicara yang umum ya. Kalau bicara umum kan para orang tua itu kan sejak TK wae harus favorit. Sekolah nanti kajian mahal, SD nah gitu. Lah terus lah sampai tingkat lanjutannya harus sekolah favorit, nantinya harus jadi apalah gitunya, apa punya jabatan kah, punya gelar kah dan sebagainya. Nah sementara kerohaniannya nah manehna gitu soleh sih petak itu ge. Jadi budak lagi jadi arahkeun gitu sih ka manehna. Ya kalau untuk kan itu mah keduniaan wunggul nu karar itu mah. Nah kalau untuk urusan seperti itulah katakanlahnya, ya orang tua itu
ngebela naon lah gitu, artinya meskipun harus bayar mahal dan sebagainya ditempuh gitu nyakwalakeun ke luar negeri di itu gaul jeung saha, jeung kafir anak-anak nanti di ditu teh sakolkeun ka Inggris di ditu gaul jeung saha, jeung si Beckham paling jeung Johnson itu teh gaulnya jeung orang luar negeri wae teh Mang Entis teh kita melihat yang seperti itu itunya, kalau untuk hal-hal seperti itu sampai sekolahnya pun ke luar negeri banyak, tapi mereka tidak memperhatikan. Seolah-olah gitulah ini bertolak belakangnya berarti dengan kekhawatiran Rasulullah. Justru kekhawatiran Rasulullah itu adalah di ujung hadis tadi itu akan melalaikan, membelokkan, mengalihkan, memindahkan kalian dari ketaatan. Eta kan kekhawatiran Rasulullah. Dan ternyata ada apa yang sudah disabdakan pasti terjadi. Ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu pasti terjadi karena dunianya itu benar kan dibentangkan, dibuka oleh Allah dan manusia, orang Islamnya kemudian kejadian berlomba-lomba lah. Nah, tadi kan fatana fasu itu yang terjadi. Ini sudah disabdakan dan pasti kejadian. Orang Islam itu memang menjadi seperti itu. Nah, ini sejalan dengan hadis yang menyebutkan ini. Yang disebut bergesernya, bergeser, berubah, beralih, berpindah. Orang Islam itu tidak lagi seperti orang-orang Islam di masa Rasulullah. Kalau orang-orang Islam di masa Rasulullah itu kan para sahabat berarti kan ya. Kalau para sahabat mereka itu yang eta contohna ari ngamalkeun Islam teh kumaha? Ya lihatlah Rasulullah dan para sahabat. Seperti itulah yang namanya orang Islam. Setelah generasi mereka, kemudian generasi tabi'in kan mulai bergeser, berubah. Nah, pergeseran perubahannya itu kalau disabdakan oleh Rasulullah yaitu orang-orang Islam itu menjadi manusia-manusia yang cinta dunia dan takut mati. Tapi sudah bergeser, orang Islam bukan yang seperti itu sesungguhnya. Kalau cinta dunia, ya pastilah akan melalaikan dari tugas kan, disebut lalai itu berarti kan punya tugasnya. Ya, kalau orang yang disebut lalai berarti kan orang yang dia itu punya tugas tapi tidak melaksanakan tugasnya, lalai namanya. Ya, tugasnya teh tapi balik deui karena udah Allah itu menugaskan apa? Apa maksud Allah menghidupkan, menciptakan manusia di dunia? Enggak ada yang lain. Orang-orang yang lalai yang itu yaitu orang-orang yang bergeser, malah cintanya itu menjadi cinta dunia. Harusnya kan cinta akhirat, cinta Allah dan Rasulnya gitu kan. Ini malah cinta dunia. Berarti sudah bergeser, beralih, berpindah. Orang Islam itu bukan orang-orang yang seperti itu seharusnya. Kemudian yang berikutnya, walakin yakhsha alaihim binal ghina. Justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah atas umatnya itu adalah kekayaan, bukan kemiskinan. Justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW atas umatnya itu adalah kekayaan. Di mana kekayaan ya? Kekayaan itu karakternya. Ya, karakter dari kekayaan itu kalau di sini huwa amatlubul walid li waladihi. Di mana ini justru kan kalau dibandingkan dengan orang tua justru inilah keinginan orang tua, anak-anaknya itu hidup kaya, eta orang tua. Justru kalau walakin yakhsha alaihim minal ghina,
Rasulullah itu. Justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah kekayaan, bukan kemiskinan. Allazi huwa matlubul walid li waladihi. Justru ini yang diinginkan oleh orang tua dari anak-anaknya. Yang tadilah sebelum meninggal tanya orang tuanya itu ingin melihat anaknya sukses. Nah, sukses teh kumaha? Ya ingin melihat anaknya sukses, ingin melihat anaknya gitunya menjadi orang kaya. Justru itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW atas umatnya itu adalah kekayaan. Di mana ini justru yang diinginkan oleh orang tua dari anaknya. Karakter hartanya sendiri, karakter dari harta dicintai disebut nanti. Karakter dari harta itu dicintai sehingga ini karakter ini yang menarik gitu orangnya, yang menarik orang. Kalau orang memiliki kekayaan, dia akan mencintai kekayaannya. Anu miskin mau sih dawuh. Apa orang miskin mencintai kemiskinannya? Enggak. Dipusti-pusti kemiskinan. Dipusti-pusti, dipelihara gitu, dipelihara kemiskinan itu sebaik mungkin. Karena mencintai kemiskinan, tapi kalau orang kaya mencintai kekayaannya, tetapi kecintaannya itu yang bisa melalaikan. Ternyata karakternya memang karakter harta itu seperti itu. Ditambah lagi memang karakter manusianya laginya yang tadi dianya kecintaan terhadap hartanya itu sangat besar. Jadi kembali ke judul nih. Judulnya itu adalah mewaspadai babu ma yuhzaru min zahrotid dunya wa tanafusi fiha. Yang mewaspadai kemewahan dunia dan berlomba-lomba dalam urusan tersebut. Ya tekaup nih di jam deh. Atau salah tuh tuh masih ada beberapa catatan nih kalau dilanjutkan masih panjang. Sampai situ dulunya sampai yang barusan. Yang dikhawatirkan Rasulullah dari umatnya itu justru kekayaan, di mana ini kan yang diinginkan gitu oleh Rasulullah SAW itu dikhawatirkan. Rasulullah SAW merasa khawatir, merasa takut umatnya itu dengan kekayaan, di mana hal itu justru yang diinginkan oleh orang tua dari anak. Ya katakanlah harus diubah lah gitunya, harus diubah nih kalau orang tua kepada anak mestinya sebagai orang tua itu menginginkan lah gitu anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh keun wae beunghar ge. Jadi pokoknya heula atuh menginginkannya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh. Ini kan bae beunghar ge, eta mah takdir. Kalau soleh itu oleh dirinya, kalau kaya atau miskin sebetulnya takdir. Kan dari usaha nama oleh Allah kan dinilai sebagai ibadah gitu. Oleh Allah dinilai sebagai ibadah, hasilnya ada yang tetap miskin, ada yang jadi kaya. Kan dari usaha kan. Ini ada penting soal usahanya ini nih, oleh Allah dinilai sebagai ibadah, diberi pahala. Hasilnya kaya, nyamang gawe kumaha Allah. Ya hasilnya tetap miskin, ternyata Allah yang menetapkan. Tapi kan yang lebih penting itu adalah soleh, eta nu penting nama. Itu yang mestinya diharapkan, diinginkan oleh orang tuanya.